Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Buat sahabat aku dimanapun berada yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah atau problem, segera diberikan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, amin, amin. Oke. Apa dan siapa yang akan menghampiri kamu di tahun ini ya? Tahun berapa? Tahun 2024. Tepatnya di bulan Januari ya. Kones lagi bikin sekarang, iya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Oke. Ini adalah general reading, pembacaan secara acak ya. Energi ditarik secara acak, secara umum dibaca, bisa cocok bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat sahabat aku, terima kasih yang sudah stay selalu di channel Gondes. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang baru sampai atau mampir di channel Gondes ya. Subscribe sahabat semua sangat berharga buat Gondes, karena tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa di sini. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan apa yang kamu pikirkan ya. Apa dan siapa yang akan menghampiri kamu di tahun 2024. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan perputaran waktu, Wheel of Fortune ya, di sini 4 elemen berputar di sini. Waktu ya akan menjadi lebih baik di tahun ini 2024. Ada seseorang yang suka sama kamu, ada seseorang yang notabene tuh naksir kamu gitu ya, sudah lama ya, akan datang ke kamu nih, sudah nggak tahan ya, menahan perasaan suka yang sudah lama, karena di sini terlihatnya berjalannya seiring waktu, berjalan seiring waktu. Orang ini udah dekat sama kamu ya. Orang ini, kamu merasa cocok dengan orang ini, dan orang ini merasa cocok sama kamu. Di hubungan ini kamu sudah dekat, dan orang ini suka sama kamu sudah lama. Mungkin bisa dibilang TTM ya, teman tapi mesra ya. Ada kecocokan di antara kalian berdua, ada chemistry seperti itu, ada kesesuaian hati. Kita akan lihat lagi seorang maskulin, usianya 25 sampai 55 tahun. Dia potensi menjadi pemimpinnya. Ini mungkin leader kamu kalau di tempat kerja ya. Tapi kalau tidak, pokoknya ini orang yang sudah mempunyai tanggung jawab juga. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang berkarisma dan otoritas. Orang ini bukan orang baru, orang yang sudah kenal sama kamu. Orang yang sudah dekat sama kamu. Gondes tadi bilang orang ini mungkin sudah TTM sama kamu. Teman tapi tidak menikah, atau teman tapi mesra. Sering berjalannya waktu, dia itu kayak udah ya mengambil sebuah keputusan. Ada juga yang memang sudah berjauhan ya. Sudah berjauhan tetapi pengen dekat lagi sama kamu di tahun ini ya. Di tahun ini. Fokus ya, jangan dijeda atau di skip. Biarlah energi kalian tetap berjalan ya, tetap bercurah tertumpah di sini ya, jangan dijeda atau di skip. Karena yakin sekali, orang ini yakin ya bahwa kamu juga masih suka sama kamu. Ini orang sudah kenal sama kamu, pernah TTM-an, pernah deket, pernah ya deket gitu. Tapi dia mungkin sudah menikah, atau memang dia suatu pekerjaan di mana dia harus meninggalkan pertemanan ini. Ini bukan pacar ya, pertemanan.
Dan dia akan kembali di tahun ini untuk mendekati kamu lagi, untuk bersama kamu lagi, karena dia yakin kalau kamu pun seperti itu, masih ada feel sama dia gitu. Fokus. Ini ada Five of Swords. Five of Swords itu dimaknai sebagai membutuhkan. Dia ternyata selama nggak bersama kamu itu, dia sadar bahwa dia membutuhkan kamu. Membutuhkan dalam hal apa? Mungkin perasaan kamu, mungkin karena kamu orang yang penyayang, atau kasih sayang kamu, atau perhatian kamu, atau memang dia butuh soulmate gitu. Tetapi juga bisa dikategorikan manipulasi, tapi tidak terlihat, belum terlihat. Manipulasi itu tidak sebentuk uang saja ya, tapi bisa berarti juga perasaan, waktu kamu juga itu manipulasi ya. Ada pembuktian nanti yang akan terlihat di sini. Tapi yang pasti ini hubungan bukan cuman duo ya, bukan cuman kamu dan dia, tetapi ada hubungan triparty. Karena di sini terlihat The Emperor. Ini The Emperor ini bisa dimaknai sebagai seorang kepala keluarga. Pemimpin. Pemimpin itu kan ada pemimpin kepala keluarga atau ya pemimpin leader itu. Leader itu misalkan dalam pekerjaan, dalam suatu instansi itu juga seperti itu bisa. Terus bisa juga dimaknai. Tapi terlihatnya di sini bahwa ini bukan duo saja tapi triparty. Artinya dia sudah mempunyai pasangan, dan apakah kamu juga sudah punya pasangan, hanya kamu yang tahu. Dia selama ini kegelisahan selalu menyelimutin hatinya, hampir-hampir depresi ya, memikirkan keinginan untuk bisa bersama kamu atau kerinduan. Terlihatnya di sini kerinduan. Apa dan siapa? Mantan kamu, mantan teman ya, bukan mantan pacar, mantan teman, mantan TTM yang akan datang ke kamu. Apa? Dia ingin menyatakan perasaan kerinduannya sama kamu. Kenapa? Karena dia yakin kamu masih sayang sama dia dan masih bisa diajak bersama ya. Dan dia membutuhkan kamu, support kamu mungkin ya kan. Tetapi di sini yang kamu harus ingat, Gondes melihat tidak cuman dia udah tidak lajang lagi ya, ibaratnya dia tidak single lagi, tapi dia ada pasangan, pasangan ya. Dia gelisah, tidak bisa tidur tiap malam itu, perasaan sayang, perasaan kangen itu masih selalu mengganggu. Makanya dia berupaya untuk bisa kembali sama kamu, dan dia akan berusaha untuk bisa bersama kamu kembali ya, akan mengusahakan, akan berusaha seperti itu, karena dia yakin kamu ya, teman lama TTM ya, masih ada feel sama dia juga, sama seperti dia. Walaupun dia sudah dengan yang lain, tapi jujur dia nggak bisa ngelupain kamu. Sebuah keinginan, ada emosi. Emosi itu ada dua macam. Emosi jiwa itu sebuah keinginan, sebuah hasrat, sebuah niat, tapi juga bisa emosional. Nah beda lagi tuh. Emosional itu orangnya yang cepat marah, mood-moodan, kata itu namanya emosional. Ini orang berkeinginan, walaupun dia sadar ya bahwa untuk mendekati kamu itu seperti hal yang nggak mungkin, seperti pemimpi aja, tapi dia akan tetap berusaha. Apa dan siapa yang akan menghampiri kamu di tahun ini? Selama ini dia masih bertahan untuk perasaan apa Des? Ya itu, perasaan suka sama kamu. Kan belum pacaran dan nggak pernah pacaran, karena kalian cuma sebatas TTM-an ya. Walaupun dia punya pilihan banyak waktu itu ya, punya pilihan banyak, mungkin player ya, punya pilihan banyak, tapi dia sampai udah ada orang ketiga ini tetap bertahan untuk kamu, dan dia sudah mempertimbangkan untuk menghampiri kamu di tahun ini. Dia berani melakukan itu karena dia yakin
Dia ingin balik sama kamu, ingin terhubung kembali sama kamu. Artinya gini, yang terputus, yang terjeda akan terhubung kembali, akan ada komunikasi kembali. Kita akan lihat kartu selanjutnya, bottom of the deck-nya kita akan ambil satu. Tentang pemikiran, tentang sebuah keyakinan, tentang pemikiran besar untuk melangkah ke depan menghampiri kamu. Semoga. Amin. Kalau ini memang harapan kamu, semoga menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu juga masih punya feel. Tapi dia pasangan orang lain ya, Des. Dia punya pasangan. Selama kalian tidak bersama, dia sudah punya pasangan. Tentu kamu juga seperti itu. Tetapi dia punya keyakinan bahwa kamu juga punya perasaan yang sama seperti yang dia rasakan. Makanya dia akan berusaha untuk bisa menghampiri kamu. Di sini dia masih bertahan untuk perasaannya ke kamu. Walaupun sebetulnya banyak pilihan lain, tapi tidak ngerespon. Yang ngeresponnya cuma sebatas pertemanan aja. Beda dengan perasaannya ke kamu. Karena perasaan suka di sini terlihatnya mudah menjadi sebuah perasaan sayang dan cinta. Kendati kalian sudah pernah terpisah jauh, nanti akan terhubung kembali. Karena orang ini yang akan menghubungi kamu atau menghampiri kamu di tahun ini. Selebihnya kamu yang memutuskan, karena kamu yang akan menjalani, kamu yang akan merasakan. Goddess akan menyampaikan pesan saja. Ya, kalau kamu nggak mau ya tolak saja. Enak kan? Ini ada ketidaksesuaian. Awalnya dulu ya memang nggak ngerasa cinta, nggak ngerasa sayang. Cuma dapat chemistry sebagai teman aja, ngomongnya nyambung. Ya hobinya sama kayak gitu, tapi bukan untuk main hati waktu itu. Jadi gak pakai perasaan. Kalau kalian sampai melakukan sesuatu hal yang dilarang agama misalkan, itu hanya sebatas suka sama suka aja dan TTM aja. Ya gak ada ikatan apa-apa. Tapi saat ini dia berharap. Ada harapan besar ini ke kamu, mengarah ke kamu dari dia. Ya, jadi jangan salah paham. Mungkin kamu bilang gini, kemarin gini TTM aja. Ya, jangan salah paham. Dia di sini punya harapan ke kamu karena dari rasa suka menjadi perasaan yang sayang dan cinta. Bukan lagi suka sama suka, tetapi udah menjadi sebuah harapan. Dan di tahun ini dia akan menghampiri kamu. Untuk apa? Untuk menyatakan perasaannya, untuk ngajak bersama kembali, menjadi sebuah komitmen. Dia ingin berkomitmen dengan kamu. Apakah kamu ada di ranah ini? Oke, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah kamu tidak ada di ranah ini? Ambil yang bermanfaat, yang tidak buang saja. Apakah kamu ada sedikit nyambung di sini atau masuk di sini cerita kamu, energi kamu? Silakan personal reading. Buat siapa saja yang pengen personal reading, monggo hubungi nomor Goddess. Di mana Goddess nomornya ada di deskripsi. Terkadang Goddess lampirkan di video ya, terkadang, tapi jarang sekarang. Tapi cari di video-video yang lainnya, video Goddess pasti ada. Ya. Karena Goddess no edit ya. No edit. Dia akan sabar menunggu kamu sampai kamu mengatakan kata izah. Dia maklum kalau kamu butuh waktu untuk berpikir, dan dia akan menunggunya. Menunggukah kamu untuk jawaban? Kalau menjawab tidak ya nggak masalah. Cuman kan judulnya di sini apa dan siapa yang akan menghampiri kamu di tahun ini. Jadi selebihnya terserah kalian, sahabat aku. Hak yang jalanin, perasaan kamu yang punya. Ya, oke. Paling juga patah hati. Kalau dia nggak dapat kamu, patah hati. Ya, patah hati dalam hubungan itu hal biasa sih. Makanya kadang kalian suka
apa ya, suka heran gitu, orang yang melebih-lebihkan sampai tega bunuh diri sendiri ya, atau sampai depresi, sampai stres. Kenapa? Ya kan? Ada pertemuan, ada perpisahan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada ya intinya itu ada cinta, ada tidak cinta, ada pro, ada kontra. Hal yang wajar kalau sampai putus cinta kok patah hati. Jangan sampai ya. Makanya gue suka bilang jangan meletakkan hati yang salah. Jangan 100% kamu berikan perasaan itu kepada orang yang belum tentu. Karena apa? Orang yang dekat dengan kamu itu belum tentu jadi milik kamu gitu loh. Yang orang yang selama ini bisa bikin kamu nyaman itu belum tentu dia itu sayang sama kamu tulus, atau si cinta sama kamu tulus. Jadi 50% aja deh. Ya, kalau dia tanya kok kamu ngasih aku cinta cuma 50%. Ya 50%-nya nanti buat PR. Ya kan? Kita butuh hal yang serius. Karena tujuan daripada sebuah hubungan itu apa? Titik terakhir atau titik rata teratas itu adalah pernikahan ya. Kalau kamu bertemu dengan seseorang ya, berkomitmen gitu, pacaran gitu, sepasang kekasih, tapi kamu bicarakan tentang hubungan kamu ke depannya, kamu membahas tentang masa depan kalian berdua nanti mau dibawa kemana, tapi dia selalu mengelak atau kayak mencari alasan buat membicarakan yang lain atau menghindar, lebih baik kamu lepaskan ya. Orang seperti itu nggak bisa dipegang gitu loh, tahu nggak? Karena menurut Gondes sebuah hubungan, apalagi ini hubungan asmara, itu udah seorang yang dewasa. Orang menjalin hubungan percintaan itu pasti ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, mendingan temenan saja. Jadi tidak ada yang saling terluka dan tidak ada yang saling melukai. Seperti itu ya. Oke, kalau kamu mempunyai pasangan, belum menikah ya, kamu ingin tahu dia serius atau tidak, cobalah kamu untuk membahas untuk kedepannya hubungan kalian itu mau dibawa kemana. Kalau dia selalu mengalihkan pembicaraan ke yang lain, satu kali kamu kasih ibaratnya kamu kasih oke ya, nanti kedua ketiga lebih baik kamu mundur. Nggak usah pamitan ya Des, nggak usah pamitan. Karena dia sendiri nggak ngerti hubungan itu mau dibawa kemana. Dia mau Des, tetapi dia minta waktu. Waktunya itu kapan gitu ya, kamu tentukan. Kalau waktunya sampai 10 tahun, kamu feminim loh. Feminim itu kejar deadline ya, tau enggak? Karena ibadahnya pernikahan seorang feminim bukan seperti seorang maskulin. Feminim itu kalau sudah menikah itu dikejar usia ya. Kalau kamu mempunyai misalkan, orang menikah itu kan harus punya keturunan. Nah, punya keturunan di usia tua gitu. Kamu udah renta, udah nggak sanggup. Ya kan? Seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah fisik. Ya, jadi kamu kalau mau pacaran ya nggak usah lama-lama. Kecuali usia kamu masih 14 tahun, pacaran 10 tahun. Nanti nikah kamu baru 24 tahun. Atau kamu usianya lagi 20 tahun, nah 10 tahun kamu masih 30 tahun, masih kejangkau gitu loh. Kalau kamu sekarang udah single parent, pacaran, umur kamu sudah 40 tahun, dia berjanji 8 tahun, kamu pun 48 tahun, umur 5 tahun, 50 tahun itu mau ngapain gitu. Cari teman hidup, Des. Teman hidup banyak kok, ada anak, ya kan, ada teman sekitar gitu loh. Ya enggak? Gitu loh. Kalau dia seorang pasangan diajak ke niat yang baik tidak mau, itu bukan orang baik, mending mundur. Ya, kalau jodoh enggak kemana, nanti kalau kamu di usia 60 tahun dipertemukan, ya berarti kalian berjodoh gitu. Ya kan? Gak usah terlalu lebay, pacaran lama, giliran putus nangis, gak usah. Ya, kadang-kadang lucu ya, kita putus nangis, padahal yang ditangisin nggak menangis, kan rugi kita. Bukan kita sok-sok jago gitu ya.
Bukan kita orang tegar, bukan. Ya sudah, terima nasib. Memang harus putus, berarti perjodohan kalian cuma sampai di situ. Jangan salah, jodoh itu tidak harus menikah loh. Saat ini kamu bertemu menemukan video Gondes itu kita berjodoh. Ya enggak? Iya kan? Oke, nggak usah panjang lebar. Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu. Di sini ada energi Aries, ada energi Pisces, ya. Juga di sini ada energi Gemini, juga ada energi Capricorn, ya. Ada Capricorn kuat sekali. Terus di sini juga ada energi Leo, ya. Kemudian juga ada energi, kita lihat dulu, Taurus, ya. Nah, itu saja. Ya. Terkuat, terdominan oleh Aries, Capricorn, dan Pisces. Selebihnya tipis-tipis energinya. Kalau Gondes berbicara tentang energi ini, artinya di sini elemen yang tercurah dan tertumpah, di sini ada elemen udara, elemen tanah, elemen air, dan elemen api. Semua dominan masuk ke curahan tebaran kartu ini, dan artinya saling, ya, saling melengkapi. Jadi kamu nggak usah nangis kalau memang harus ditinggalkan, ya. Tidak, tapi di sini dia akan datang menghampiri kamu, membawa sebungkah perasaan yang kemarin suka sekarang sudah beranjak menjadi sebuah perasaan kasih sayang atau cinta atau kerinduan. Tapi yang pasti kamu ingat, di sini ada orang ketiga, ada hubungan triparti. Jadi kalau bisa dipertimbangkan kembali, ya. Dipertimbangkan kembali, jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Gunakan intuisi hati kamu dan tetap berjalan di rel kebenaran, ya. Kalaupun dia janji, ya, mau nikahin, tapi harus jaga perasaan. Di sini ada orang ketiga, ada orang lain selain kamu. Jadi ada kamu, dia, dan dia. Nah, kamu harus menjaga perasaan si dia yang satunya ini. Kalau Gondes sarankan begitu. Ya, jangan ego atau jangan mementingkan diri sendiri karena perasaan cinta terus kamu mengabaikan perasaan orang lain yang terluka, karena akan ada yang patah hati pastinya seperti itu. Salurkan atau tebarkan energi kamu, aku yang akan mengambil pesan buat kamu, ya, agar tercurah di pesan ini. Di sini ada pesan pertama, di sini ada jadilah pohon yang rindang. Jadilah jadi orang yang bisa memberikan orang tuh adem, ayem, teduh, ya kan? Ya. Dia sangat sayang kamu, iya, makanya dia ingin kembali sama kamu di tahun ini setelah kalian terpisah, ya, entah terpisah karena pekerjaan atau karena jarak ya, mungkin karena jarak atau mungkin karena sesuatu hal, ya. Dia akan menghampiri kamu lagi. Janganlah kamu ragu akan cintanya, iya, nggak usah ragu. Dari awal juga dia kan suka dan kalian kan saling TTM-an gitu kan, ya. Kasih sayang. Ya, di sini ada kasih sayang yang tertebar di tebaran kartu ini. Perasaan sayang dari seorang dia yang ingin menghampiri kamu lagi. Boleh senyum, Des, boleh. Cinta boleh, bodoh jangan. Gondes sudah bilang. Pertimbangkan kembali. Kamu cinta dia, satu feel sama dia, dia cinta, kamu cinta, dan dipertemukan kemudian kalian mau balikan. Bahkan untuk menjadikan sebuah hubungan yang lebih, ya. Tapi kamu jangan bodoh, dia ada orang ketiga. Cinta boleh tapi jangan bodoh, ya. Harus menjaga perasaan, ya. Kalau dia menyetujui nggak masalah gitu loh, ya kan. Karena apa yang kamu perbuat di sini ada namanya hukum karma, hukum tebar tuai. Kamu melukai hati orang, kamu akan dilukai ganti suatu saat, entah melalui orang itu atau melalui orang lain. Jadi dipertimbangkan kembali. Cinta boleh, bodoh jangan. Ya, oke, sahabat Gondes.
tetap berjalan di rel kebenaran, ya, tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, agar kamu itu sebuah keikhlasan hadir di dalam hati kamu. Kenapa? Karena kamu sadar bahwa datang dari Allah, pergi pun dari Allah. Kalau Allah mengendaki hari ini dia cinta sama kamu, besok pagi tidak. Bisa aja. Nah, makanya serahkan cinta kamu, perasaan kamu karena Allah. Dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan. Ya. Paham ya kalau Gondes bilang begini? Oke, sahabat Gondes, tetap optimis, jaga kesehatan, jangan pernah lupa. Karena kesehatan itu adalah penting. Ya. Iman, kesehatan baru uang, ya kan? Kalau kamu bisa mencintai orang lain tapi kamu nggak mencintai diri kamu sendiri, kamu sakit, bagaimana kamu bisa mewujudkan perasaan cinta sayang ke kamu, ke orang gitu loh, ya enggak. Jadi sehat itu utama juga, jadi tetap jaga kesehatan. Oke, ada kesalahan ada milik Gondes Mendestar tentang dia jiwa. Ada kebenaranmu telah milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.